Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Agustina Setiawan, SIPM SI. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan proposal program kreativitas mahasiswa yang telah kami buat. Saya Agista Salwadila, perwakilan dari kelompok 1 akan membuka jalannya video pemaparan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Adapun nama-nama anggota kelompok 1 yaitu Agista Salwadila, Sanda Puspitasari, Cynthia Maulia Astuti, dan Syafira Amalia. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah, daerah, dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian pada suatu daerah adalah dengan membuka usaha kecil maupun menengah yang dapat membantu menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, menyatakan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting di Indonesia, diantaranya UMKM merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebagai penyedia kesempatan kerja, pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi masyarakat, pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non-migas. Sehingga dengan berbagai peranan penting tersebut, UMKM memiliki posisi yang strategis bagi pengembangan ekonomi wilayah. Dalam menjalankan usaha kecil menengah anyaman bambu, tentu tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional dalam kegiatan produksi tersebut dibutuhkan dan dilakukan dengan peralatan manual. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan dan keahlian dalam jenis bidang pekerjaan tersebut. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mempunyai prospek yang cukup cerah dalam menyerap tenaga kerja yang lebih besar karena merupakan usaha kecil menengah yang berakar dari bakat keterampilan masyarakat setempat. UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM juga adalah merupakan usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Keberadaan UMKM mampu mendorong kemajuan ekonomi negara karena keberadaannya bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar, sehingga hal ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dari sinilah terlibat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami, mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat Indonesia. Salah satu keunggulan yang utama pada sektor UMKM adalah kemudahan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang rumit dan struktur organisasi masih relatif ramping sehingga koordinasi dan komunikasi antar managerial level cenderung untuk mudah dilakukan. Dalam hal ini, kami akan membuat program kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Kutamanah, Kabupaten Purwakarta. Bambu adalah jenis tanaman rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, awur, dan eru. Bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rhizome dependent. Dalam sehari, bambu tumbuh sepanjang 60 cm tergantung pada kondisi tanah dan lingkungannya.
Beberapa dari spesies bambu terbesar dapat tumbuh hingga melebihi 30 meter tingginya dan bisa mencapai diameter batang 15 sampai 20 cm. Namun, spesies tertentu hanya tumbuh hingga ketinggian beberapa inci saja. Tanaman bambu merupakan penghasil hutan dari kayu yang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku industri. Di bidang kehutanan, tanaman bambu dapat meningkatkan kualitas hutan yang selama ini menjadi bahan baku industri perkayunan nasional melalui substitusi atau keanekaragaman bahan baku. Saat ini, anyaman banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi, sehingga bentuk dan motif tidak terlihat monoton. Dengan demikian, maka anyaman adalah suatu kegiatan keterampilan masyarakat dalam perbuatan barang dengan cara atau teknik susup-menyusup, tindih-menindih, dan saling lipat-melipat antara lungsing dan pakan, sehingga saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Lebih lanjut, perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi kognitif, psikomotorik dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian, untuk menuju masyarakat mandiri, perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, kognitif, psikomotorik, dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Menurut teori Nancy Voice, sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat, terdapat 4 unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya. Pertama, pemberdayaan itu terfokus pada kinerja. Kedua, kinerja yang baik dari tim yang baik. Ketiga, pemberdayaan membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Keempat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik. Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.